Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rismadin Rasid dengan NIM 2009076034 dengan tugas PBL akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Kita langsung masuk di soalnya. Jadi ini merupakan soalnya. Di sini sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan dan medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Ini merupakan tabelnya. Kita masuk di soal nomor A. Jadi di sini dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil, tentukan persamaan regresi linear sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan. Kemudian jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Jadi langsung kita di jawaban A. Ini merupakan tabelnya. Di sini ada kelurahan, pendapatan N untuk X, pengeluaran medis untuk Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, X tambah Y. Jadi untuk A dengan rumus B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Jadi untuk B sama dengan 8 dalam kurung itu dikali 353,5 dikurang dalam kurung 108 dikali dalam kurung 24 per 8 dalam kurung 1620 dikurang dalam kurung 108 pangkat 2. Maka jika kita lihat hasil akhirnya untuk B mendapatkan 0,12. Lalu kita beralih di soal kedua bagian B. Jadi sini disuruh lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar 5 juta rupiah per tahun. Ini untuk jawaban B-nya. Jadi jika X sama dengan 5 maka Y sama dengan 1,38 ditambah 0,12X. Untuk Y sama dengan 1,38 ditambah 0,12 dikali 5. Maka hasil akhirnya itu 1,98. Ya sesuai dengan pada tabel ini. Oke, kita lanjut di soal bagian 3 untuk C. Lakukan uji T dengan menggunakan A sama dengan 5%. Kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. Jadi di sini kita buat tabel. Pada tabel ini kita dapat melihat sigma dan hasil akhirnya. Jadi dengan rumus ini sigma E batas atas 2 batas bawah I sama dengan sigma Y batas atas 2 batas bawah I dikurang B pangkat 2 dalam kurung sigma X batas atas 2 batas bawah I. Jadi sama dengan 3 dikurang dalam kurung 0,12 pangkat 2 dikali dalam kurung 162. Maka hasil akhirnya itu 0,67. Nah nanti untuk 0,67 ini dipakai untuk sigma E batas atas 2 batas bawah I. Jadi untuk S batas atas 2 batas bawah E sama dengan sigma E batas atas 2 batas bawah I per N dikurang 2. Maka sama dengan 0,67 dari nilai ini. Oke. Per 8 dikurang 2. Ini N nya merupakan 8. Sedangkan 2 ini merupakan dari rumusnya. Maka hasilnya yaitu 0,11. Jadi untuk SB-nya sama dengan ini merupakan rumusnya. Jadi hasil dari 0,11 dengan 0,67 dimasukkan aja ya rumusnya. Jadi hasil akhirnya itu 0,026. Sedangkan untuk T-nya sama dengan B per SB sama dengan jadi 0,12. B merupakan 0,12. Sedangkan SB ini dari 0,026 ya. Diturunkan di sini 0,26. Maka hasil akhirnya itu 4,615.
Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya atas nama Rismadin Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.